Kita semua kan pengen ya bikin visualisasi data yang keren, grafik yang bisa cerita, dashboard yang interaktif. Tapi tunggu dulu, sebelum kita sampai ke sana, ada satu langkah super penting yang sering banget kelewat. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi data yang bersih dan gimana caranya kita bisa menyembuhkan data kita langsung di Microsoft Excel. Coba dilihat ini, analogi gunung es ini pas banget buat ngegambarin kerjaan kita dengan data. Kenyataannya, 80% waktu kita tuh bukan buat bikin grafik yang cantik loh. Sebagian besar waktu kita, bagian gunung es yang nggak kelihatan itu, habis buat membersihkan apa yang bisa kita sebut sampah digital. Inilah inti dari persiapan data. Oke, jadi data kotor tuh sebenarnya kayak apa sih? Sebelum kita bisa bersih-bersih, kita harus jadi dokter dulu. Kita harus bisa mendiagnosis penyakitnya. Yuk kita kenali masalah-masalah paling umum yang bakal sering kita temui. Nah, ini dia nih contoh kasus dari data penjualan di dunia nyata. Coba perhatikan baik-baik, kita bisa lihat beberapa gejala penyakitnya. Pertama, jelas banget ada baris yang duplikat. Kedua, penulisan yang nggak konsisten. Lihat deh, ada Jakarta yang hurufnya campur aduk, ada Bandung yang huruf kecil semua. Terus, ada juga spasi-spasi aneh sebelum atau sesudah teks. Dan yang terakhir, banyak sel yang kosong. Inilah musuh-musuh utama kita. Kenapa sih ini penting banget? Karena tanpa transformasi data yang akurat, visualisasi kita itu cuma jadi gambar indah yang menyesatkan. Data yang salah ya pasti bakal ngasih kesimpulan yang salah juga, nggak peduli secantik apapun grafiknya. Baik, setelah tahu masalahnya, sekarang kita butuh solusinya kan? Kabar baiknya, Anda nggak perlu software yang ribet atau mahal. Yuk kita buka kotak peralatan kita dan lihat solusi-solusi canggih yang sebenarnya udah ada di dalam Excel. Ini dia 4 senjata andalan kita. Pertama, ada transformasi teks buat merapikan tulisan. Kedua, ekstraksi otomatis buat ngambil data dengan cerdas. Ketiga, manajemen nul buat nangani sel-sel kosong. Dan terakhir, deduplikasi buat membuang data yang ganda. Kita bakal bahas satu persatu. Yuk, mulai dari standarisasi. Lihat contoh Apple Malang yang berantakan itu. Cuma dengan gabungin dua fungsi, yaitu proper buat bikin huruf kapital di awal kata, dan trim buat buang spasi-spasi aneh, kita bisa langsung mengubahnya jadi Apple Malang yang bersih dan rapi. Efisien banget kan? Sekarang, fitur favorit saya pribadi, Flash Fill. Ini beneran kayak sulap. Anda cuma perlu kasih satu contoh, misalnya kita mau ambil nama depan dari email. Cukup ketik Budi, terus tekan CTRL plus E. Ajaib, Excel langsung deteksi polanya dan ngisi sisanya secara otomatis. Nggak perlu pusing mikirin rumus. Lanjut, menghapus duplikat. Fiturnya gampang ditemuin di tab data. Tapi ada satu aturan penting yang harus Anda tahu. Seperti yang kelihatan di sini, Excel punya logika yang jelas. Dia akan selalu menyimpan baris pertama yang ditemukannya dan menghapus duplikat-duplikat setelahnya. Paham aturan ini krusial banget biar data penting kita nggak ikut kehapus. Terus gimana dengan sel-sel yang kosong? Nah, di sini kita punya dua pilihan utama. Pilihan pertama, kalau satu baris itu emang datanya nggak lengkap atau rusak, ya kita bisa hapus saja seluruh barisnya. Pilihan kedua, kita bisa isi kekosongan itu dengan nilai tertentu, misalnya angka 0. Pilihannya tergantung banget sama konteks analisis yang mau kita lakukan. Oke, kita udah punya semua peralatannya, tapi punya alat canggih aja nggak cukup. Urutan pakainya itu sangat-sangat penting. Inilah yang kita sebut the cleaning pipeline, atau alur pembersihan data. Jangan sampai rantai ini putus, atau urutannya terbalik. Ini dia 5 langkah yang nggak boleh ditawar. 1. Selalu backup data mentah Anda. 2. Rapikan semua teks dan polanya dulu. 3. Baru setelah rapi kita hapus duplikatnya. Kenapa? Karena sistem nggak akan nganggap Jakarta dengan spasi dan Jakarta tanpa spasi itu duplikat kalau belum dirapikan. Keempat, bereskan sel-sel yang kosong. Dan langkah kelima yang sering dilupakan, salin semua data bersih Anda lalu tempel lagi sebagai nilai atau paste as values. Ini fungsinya buat mengunci hasil kerja kita, menghilangkan semua rumus, dan bikin file jadi lebih ringan. Setelah kita lalui semua proses tadi, hasilnya apa sih? Kenapa semua usaha ini benar-benar sepadan? Yuk, kita lihat imbalan dari kerja keras kita. Nah, ini dia buktinya. Lihat grafik ini. Tugas yang mungkin butuh waktu 2 jam kalau dikerjain manual untuk 1000 baris data, bisa kita selesaikan cuma dalam 5 menit pakai fungsi dan otomatisasi. Ini bukan cuma hemat waktu, tapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia. Dan secara visual, perubahannya drastis banget. Dari data mentah yang berantakan, nggak standar, dan nggak terstruktur, kita sekarang punya data bersih yang rapi dan siap dianalisis. Informasi ini baru siap untuk diolah jadi pivot table atau visualisasi yang akurat dan bisa dipercaya.
Jadi, kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari penjelasan ini, cukup ini saja. Fondasi dari setiap analisis dan visualisasi yang hebat bukanlah grafik yang indah, tapi data yang bersih dan punya integritas. Utamakan integritas data selalu. Ingat, tujuan akhir kita bukan sekedar bikin grafik, tapi memastikan grafik itu menceritakan kisah yang sebenarnya, bukan cerita fiksi yang lahir dari data yang kotor. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Apakah data Anda sekarang sudah siap untuk menceritakan kisah sejujurnya?